Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kesempatan yang sungguh indah, saya ingin berbagi firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada semua orang yang mendengar pada hari ini. Dan pada hari ini saya memberikan judul tema yaitu Layanilah Tuhan, bukan Tuan. Kita akan baca sebelum kita akan memasuki penjelasan yang lebih dalam di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka tidak dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Ayat firman Tuhan yang memberkati kita semua dan terkhusus saya pribadi, sehingga saya memberikan judul Layanilah Tuhan, bukan Tuan. Ada banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi namun sebenarnya belum melakukan dengan segenap hati. Kenapa? Ya, mereka berpikir karena dengan datang ke gereja setiap minggu, melakukan pelayanan setiap minggu, mengikuti kegiatan gereja dengan rutin, memberi persembahan, dan hal-hal yang lain yang mereka lakukan di gereja, itu sudah melayani Kristus. Ini sebuah pertanyaan yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Apakah itu kita? Ya. Memang kita harus memberi, memang kita harus ambil bagian dalam pelayanan, memang kita harus mengikuti segala kegiatan gereja yang diadakan. Tetapi tidak cukup dengan hal-hal tersebut bahwa kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati. Ketika melayani harus kita memposisikan diri kita menjadi hamba bukan Tuan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena sifat atau sikap seorang Tuan lebih cenderung kepada keegoisan diri sendiri. Kalau yang dipakai ego dalam pelayanan, maka yang dimuliakan bukan Tuhan, tetapi diri kita. Saat mereka pelayanan, main musikah, atau segala jenis pelayanan yang mereka jalani di gereja, mereka menggunakan ego mereka. Mereka bukan melayani Tuhan, tetapi mereka melayani diri sendiri. Maka dari itu, kita kalau melayani jangan gunakan ego. Tetapi saya mengambil sebuah perumpamaan atau seorang hamba, ya. Karena seorang hamba adalah seorang yang mendedikasikan hidupnya kepada orang lain yang dilayaninya. Melayani Kristus harus siap membaktikan diri kita, membaktikan hidup kita untuk kemuliaan Kristus. Karena apa? Seorang hamba ini mereka tidak memiliki hak, mereka tidak memiliki tuntutan, mereka tidak memiliki hal-hal yang harus disombongkan.
Karena saat kita melayani Tuhan, kita harus lepaskan semuanya itu. Kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, bukan Tuhan. Seorang hamba lebih mementingkan kesejahteraan dan keperluan orang lain. Lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dan itulah harus kita contoh. Bagaimana sikap seorang hamba menjadi contoh teladan saat kita melayani Tuhan. Nah, pada sore hari ini atau pada hari ini, kita belajar dari surat Petrus. Nasihat-nasihat praktis seorang hamba dalam melayani Kristus. Apa nasihat-nasihat tersebut? Pada hari ini kita akan belajar 3 poin yang kita akan pelajari pada hari ini. Nasihat-nasihat praktis seorang hamba dalam melayani Kristus. Yang pertama, nasihat praktis seorang hamba dalam melayani Kristus, kita harus memiliki cara hidup yang baik. Kita baca di ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nasihat pertama yang Petrus sampaikan ialah cara hidup yang baik, Bapak Ibu. Cara hidup yang baik itu berhubungan dengan sikap, dengan perilaku kita, dengan tindakan yang kita lakukan, dengan pemikiran-pemikiran kita. Petrus menuliskan surat ini untuk orang-orang yang tersebar di Asia Kecil, yang disebut pendatang. Ayat 12 tadi mengatakan bahwa supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, memang kita ini adalah umat pilihan Allah, namun hidup di tengah dunia yang tidak mengenal Allah, yang cenderung selalu memfitnah. Mereka sebagai orang durjana. Durjana itu adalah kita disebut orang yang selalu berbuat jahat, ya, pembuat kejahatan. Ya. Dalam kondisi seperti itulah sangat penting memiliki hidup yang baik, memiliki cara hidup yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik. Karena orang percaya selalu mendapat perlawanan dari orang yang tidak percaya. Kita mengerti akan hal ini tanpa kita sembunyikan. Bahwa saat kita menjadi orang-orang yang percaya Kristus, maka tidak sadar ataupun tidak disadari bahwa kita mendapat perlawanan dari hal tersebut. Tetapi Petrus memberikan jawaban supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Orang yang tadinya memuji kita akan mengeluarkan pujian. Kita baca di ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang yang bodoh. Satu hal nilai yang baik bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang yang ingin melayani Tuhan, yaitu harus memiliki cara hidup yang baik. Saat kita melayani Tuhan, biarlah dengan kita memiliki cara hidup yang baik ini, kita dimuliakan dan Tuhan yang dimuliakan dari hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, saat kita memiliki cara hidup yang baik, maka bukan saja kita yang dipuji, namun Allah yang selalu dipermuliakan. Melalui hidup kita, Allah dimuliakan. Karena kita memiliki hidup yang baik, maka orang-orang melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan adalah Tuhan. Mari dari saat itu, nasihat Petrus pada setiap kita saat ini yaitu milikilah cara hidup yang baik. Karena itulah adalah nasihat praktis sebagai seorang hamba Tuhan dalam melayani Kristus. Dengan kita memiliki cara hidup yang baik, berarti kita melayani Kristus, Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya. Dan inilah nasihat yang pertama yang perlu kita ketahui. Dan
Yang kedua, nasihat-nasihat praktis seorang hamba dalam melayani Kristus yang kedua yaitu adalah memiliki ketundukan. Kita baca di ayat yang ke-13 dan 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nasihat yang kedua yang Petrus berikan kepada kita yaitu masalah ketundukan diri. Masalah ketundukan. Ya, maka dari itu Petrus memberikan nilai yang kedua ini adalah miliki ketundukan diri. Ya, tunduk bukan sebuah topik yang disukai atau bukan sebuah topik yang menarik bagi kebanyakan orang. Karena kebanyakan kita sulit untuk tunduk. Bagaimana kita mau tunduk kepada manusia? Itu mencirikan bagaimana kita nggak tunduk kepada manusia, bagaimana kita tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kepada manusia saja kita nggak sukar tunduk, bagaimana kita mau tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Jadi tunduk bukan sebuah topik yang menarik bagi kebanyakan orang, Bapak Ibu. Tunduk bukan berarti perbudakan atau penaklukan, tetapi semata-mata merupakan pengakuan atas wewenang Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Ya. Saya memiliki ilustrasi dari memiliki ketundukan ini. Dari setiap kita pasti mengerti atau pernah melihat sebuah pertandingan sepak bola. Ya. Saya juga salah satu orang yang suka sepak bola. Nah, di dalam ilustrasi ini saya memberikan bahwa di dalam pertandingan sepak bola ini ada kedua kelompok, ya, kesebelasan si A dan kesebelasan si B. Dan di tengah-tengahnya dinamakan wasit, ya, satu orang yang memegang peluit yang selalu lari-lari mengatur jalannya pertandingan. Nah, bagaimana saat tidak ada wasit? Bagaimana saat tidak ada wasit di dalam sebuah pertandingan tersebut? Tentunya pertandingan tersebut akan kacau. Pertandingan tersebut akan ribut. Ya. Pertandingan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Mereka mungkin saling baku hantam atau saling berebut atau saling menjegal dan lain sebagainya. Maka itu akan timbul sebuah kericuhan, akan timbul sebuah kerusuhan. Ya, karena apa? Tidak ada wasit, dan wasit di situ dicontohkan bahwa kita harus tunduk kepada wasit. Keputusan apapun yang diberikan kepada wasit harus kita lakukan. Nah, dari ilustrasi tersebut, ya, saya memberikan ilustrasi ini agar kita mengerti bahwa kita sebagai manusia harus memiliki ketundukan diri. Sebelum kita menjalankan wewenang Allah, kita harus berada di bawah wewenang. Saya percaya saat wasit ini melakukan sebuah pertandingan, menjalankan sebuah pertandingan, mereka akan belajar terlebih dahulu. Ya. Mari setiap kita miliki ketundukan diri untuk kita menjadi seorang hamba dalam melayani Kristus. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir dalam nasihat-nasihat praktis seorang hamba dalam melayani Kristus. Yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Poin yang ketiga yaitu milikilah kemerdekaan di dalam hidup. Poin yang pertama tadi memiliki cara hidup yang baik. Yang kedua memiliki ketundukan diri. Dan poin yang ketiga memiliki kemerdekaan dalam hidup. Nasihat ketiga ini sepertinya bertentangan dengan poin yang kedua. Kita harus memiliki ketundukan. Loh, bagaimana toh? Yang ketiga memiliki kemerdekaan. Namun Petrus memaksudkan itu supaya kita jangan diperhamba oleh hal-hal
selain Kristus. Memiliki kemerdekaan dalam hidup ini memiliki arti bahwa supaya kita jangan diperhamba oleh hal-hal lain selain Kristus. Banyak orang-orang melayani Tuhan, tetapi hanya melayani sekedar melayani. Karena hatinya, karena pelayanannya diperhamba mungkin oleh uang, mungkin oleh popularitas, banyak hal. Tapi dari hal ini mari kita belajar bersama-sama bahwa kita harus diperhamba oleh Kristus. Jangan diperhamba oleh hal-hal lain. Maka dari itu milikilah kemerdekaan di dalam hidup. Banyak orang merasa melayani Kristus, namun hidupnya masih diperhamba oleh ini, oleh itu, oleh hal-hal lain. Contohnya iri hati, suka memfitnah, cemburu, orang lebih banyak melayani, macam-macam kejahatan lainnya. Orang melayani semakin hebat, orang-orang yang melihatnya semakin iri, dan itu menjadi persaingan. Bukan seperti itu. Ya. Mari jangan diperhamba oleh hal-hal ini. Percuma saat kita melayani tapi kita memiliki iri hati, kita memiliki kecemburuan. Karena itu tidak berguna bagi setiap kita yang mau melayani Kristus dengan segenap hati. Mari dari hal ini Bapak Ibu, kita lakukan sebuah pelayanan yang berdasarkan mengasihi Kristus. Layanilah Tuhan, bukan Tuan. Karena itulah yang harus kita lakukan. Saat kita melayani Kristus, layani Kristus dengan segenap hati. Mari saat ini, saya mengajak untuk setiap saudara-saudara mengambil komitmen, memiliki cara hidup yang baik, memiliki penundukan diri yang baik, dan memiliki kemerdekaan hidup. Supaya kita menjadi hamba yang selalu berkenan di hadapan Allah. Biarlah firman Tuhan ini pada hari ini saya sampaikan dan menjadi berkat dan rema dalam kehidupan setiap kita. Dan saya mengajak bagi setiap kita, mari kita layani Tuhan, bukan layani Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan setiap kita mau belajar bersama-sama untuk memiliki hal-hal tersebut. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.